Bayangkan, dua orang sama-sama cerdas, sama-sama ingin Indonesia merdeka, tapi keduanya memilih jalan yang sangat berbeda. Yang satu menulis dari pengasingan, bergerak dalam bayang-bayang, idealis sampai akhir hayat. Yang satu lagi berdiri di tengah panggung politik, memimpin jutaan orang, membangun kekuatan lewat massa dan strategi negara. Dua tokoh ini pernah berdiri di atas landasan ideologi yang sama, tapi sejarah mencatat mereka dengan warna yang sangat kontras, yaitu Tan Malaka dan DN Aidit. Nama mereka sering dibicarakan, tapi jarang benar-benar dipahami. Di pembahasan kali ini, kita akan menyelami kisah keduanya, tanpa menghakimi, tanpa memilih sisi, hanya mencoba mengerti apa yang mereka perjuangkan, dan kenapa mereka memilih jalan itu. Mungkar Spart, Kadar Estas, Visite Sevel. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme Belanda. Rakyat diperas tenaganya, tanahnya diambil, dan mereka tidak punya suara. Anak-anak petani tidak bisa sekolah. Hasil panen bukan untuk perut sendiri, tapi untuk dikirim ke negeri jauh yang bahkan mereka tak tahu letaknya di mana. Dan dari rasa marah itu lahir banyak gerakan perlawanan, bukan dengan senjata, tapi dengan sebuah pikiran. Dari sinilah ide-ide baru mulai masuk, yaitu tentang keadilan sosial, tentang persamaan hak, tentang kebebasan, dan salah satu ide yang paling berani saat itu datang dari Eropa, namanya sosialisme. Lalu berkembang jadi Marxisme. Lalu lahirlah sebuah istilah yang mulai ramai dibicarakan, yaitu komunisme. Ide-ide itu dibawa masuk oleh pelajar-pelajar Hindia Belanda yang belajar di Eropa. Mereka membaca buku-buku dan tokoh-tokoh lain yang bicara soal perlawanan kelas. Dan ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka mulai bertanya, kenapa petani kita menderita? Kenapa buruh hanya jadi alat bagi tuan tanah dan pengusaha Eropa? Di saat yang sama, organisasi-organisasi rakyat mulai bermunculan, seperti Sarekat Islam, yang awalnya cuma perkumpulan pedagang batik, tapi cepat tumbuh jadi kekuatan sosial politik rakyat kecil. Dan dari sinilah benih-benih pemikiran kiri mulai tumbuh subur. Pada tahun 1914, seorang Belanda bernama Henk Sneevliet membentuk organisasi bernama ISDV, Indi Sosial Demokratis Vereniging. Awalnya kecil, tapi mereka punya mimpi besar, yaitu membela kaum tertindas, buruh dan petani. Dan 7 tahun kemudian, pada tahun 1920, organisasi ini berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Ya, PKI, salah satu partai komunis tertua di dunia, bahkan lebih tua dari Partai Komunis Tiongkok. PKI tumbuh cepat. Mereka aktif di organisasi buruh, tani, dan bahkan di dunia pendidikan. Tapi umur mereka tidak panjang di awal. Tahun 1926, PKI mengangkat senjata. Mereka memberontak di beberapa daerah, termasuk Banten dan Sumatera Barat. Sayangnya, pemberontakan ini gagal. Ribuan orang ditangkap dan banyak yang dibuang ke kamp tahanan di Gul, Papua, dan PKI pun dilarang. Tapi walau organisasi mereka dibubarkan, ide-idenya tetap hidup. Diam-diam, masih banyak anak muda yang tertarik, termasuk dua tokoh besar yang akan jadi perbincangan kita kali ini, Tan Malaka dan DN Aidit. Dua nama, dua jalan hidup, satu benang merah. Mereka pernah berdiri di jalur kiri, tapi jangan salah, meski sama-sama dikaitkan dengan ideologi yang mirip, cara berpikir mereka berbeda jauh. Tan Malaka adalah seorang pemikir bebas. Ia tidak mau diatur oleh siapapun, termasuk oleh partai kiri di luar negeri. Ia percaya bahwa setiap bangsa punya caranya sendiri untuk merdeka, termasuk Indonesia. Bagi Tan Malaka, perjuangan melawan penjajahan adalah prioritas utama, bukan tunduk pada garis politik luar. Sementara DN Aidit, tokoh muda yang muncul di tahun 1950-an, punya strategi berbeda. Ia membangun PKI kembali dari bawah, merekrut petani, buruh, dan intelektual. Ia percaya bahwa perubahan bisa terjadi lewat kekuatan massa dan lewat aliansi dengan pemerintahan saat itu. Dua tokoh, dua zaman, dua strategi.
tapi semua bermula dari keresahan yang sama, ketimpangan, ketidakadilan, dan keinginan untuk mengubah nasib rakyat kecil. Di sebuah kampung kecil di Sumatera Barat, tahun 1897, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak akan dikenal sebagai pemikir paling misterius dalam sejarah Indonesia. Namanya Tan Malaka. Dia lahir di negari Padan Gadang, dari keluarga Minang yang cukup terpandang. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata, dan itulah yang membawanya jauh melampaui batas kampungnya, bahkan sampai ke Belanda, tanah para penjajah itu sendiri. Zaman itu, tidak banyak anak pribumi yang bisa sekolah tinggi, tapi Tan Malaka dapat kesempatan langka. Ia berangkat ke Belanda dan belajar di sekolah guru di teknik di Haarlem. Di sanalah dunia baru terbuka. Ia membaca banyak buku-buku filsafat, sejarah, dan politik. Tapi satu aliran pemikiran yang paling menggugah hatinya, pemikiran kiri. Ide tentang keadilan bagi kaum kecil, tentang perjuangan untuk membebaskan manusia dari penindasan, tentang masyarakat yang setara. Namun, Tan Malaka tidak menelan mentah-mentah ide-ide dari Eropa itu. Ia tidak ingin menjadikan Indonesia sekedar beladang eksperimen ideologi luar. Ia mulai meracik pemikirannya sendiri, menggabungkan gagasan keadilan sosial dengan semangat kemerdekaan bangsa. Bagi Tan Malaka, perjuangan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dua hal, yaitu kemerdekaan nasional dan emansipasi rakyat kecil. Dua hal ini harus berjalan berdampingan, dan karena itulah ia akhirnya pulang ke Indonesia, bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai pejuang pemikiran. Setelah kembali, ia bergabung dengan gerakan rakyat seperti Syarikat Islam, tapi ia bukan sekedar ikut-ikutan. Ia aktif mengorganisasi buruh dan petani. Ia bicara tentang hak, tentang tanah, dan tentang pendidikan. Dari situlah, ia kemudian bergabung dengan Partai Komunis Indonesia yang saat itu baru berdiri. Tapi jangan salah, Tan Malaka bukan pengikut. Ia seorang pemikir independen. Bahkan ketika ia dikirim ke luar negeri sebagai perwakilan partai, ia tetap berjalan dengan caranya sendiri. Di Moskow, ia sempat jadi bagian dari Komintern, organisasi internasional yang mengordinasikan gerakan kiri di seluruh dunia. Tapi tak lama kemudian ia dikeluarkan. Kenapa? Karena ia tidak mau tunduk pada aturan luar yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Ia menolak konsep revolusi impor. Menurutnya, revolusi harus lahir dari dalam, dari rakyat sendiri, dari pengalaman mereka, dari penderitaan mereka. Ia melihat Indonesia butuh jalan sendiri, bukan salinan dari negara lain. Lalu, Tan Malaka menghilang dari panggung resmi. Ia masuk masa pelarian. Namanya hampir tak terdengar lagi di panggung politik. Tapi di balik bayang-bayang itu, ia menulis buku paling terkenalnya berjudul Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Buku ini bukan sekedar kumpulan teori. Ini adalah ajakan untuk berpikir, untuk mendobrak cara pandang lama yang mistis dan tidak rasional. Ia ingin rakyat Indonesia belajar dan berpikir kritis, bukan hanya semangat berjuang, tapi juga paham arah perjuangan. Jangan hanya semangat, tapi berpikir, karena tanpa pikiran, semangat bisa membakar diri sendiri. Itulah semangat Tan Malaka. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka kembali muncul. Tapi lagi-lagi ia berada di luar arus utama. Ia merasa perjuangan belum selesai. Bagi Tan Malaka, kemerdekaan bukan sekedar pengumuman di radio. Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat hidup bisa layak, punya pendidikan, punya suara, punya harga diri. Ia sempat membentuk partainya sendiri,
bergerak di jalur alternatif, dan bahkan menentang beberapa keputusan politik pemerintahan saat itu. Tapi jalan sunyi yang ia tempuh tidak mudah. Ia selalu dalam bayang-bayang, dikejar, dicurigai, dan akhirnya ia ditangkap. Pada tahun 1949, di sebuah tempat terpencil di Jawa Timur, Tan Malaka wafat. Secara tragis, ia ditembak tanpa proses hukum. Bahkan makamnya pun sempat tak diketahui. Baru puluhan tahun kemudian, makam itu ditemukan. Dan lebih dari 50 tahun setelah kematiannya, barulah ia diberi gelar pahlawan nasional. Ironisnya, tokoh yang dulu dianggap bermasalah kini diakui sebagai pemikir besar bangsa. Ia tidak pernah menjadi pejabat, tidak pernah punya jabatan mentereng, tapi gagasannya tentang keadilan, pendidikan, dan kemerdekaan yang utuh masih terasa sampai sekarang. Tan Malaka bukan sekedar tokoh sejarah. Ia adalah pengingat bahwa perjuangan sejati kadang berjalan sendiri, tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan, tapi tetap menyala, karena didorong oleh keyakinan. Lalu, bagaimana dengan Dan Aidit? Apakah ia meneruskan jalan Tan Malaka, atau memilih jalur yang sama kali berbeda? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Di sebuah pulau kecil yang tenang di timur Sumatera, lahirlah seorang anak muda yang kelak akan mengguncang politik Indonesia. Namanya Dipa Nusantara Aidit, atau lebih dikenal sebagai DN Aidit. Ia lahir pada tahun 1923 di Tanjung Pandan, Belitung. Aidit tumbuh di tengah zaman yang sedang berubah. Hindia Belanda saat itu sedang mengalami pergolakan. Semangat kemerdekaan mulai menyala, dan gagasan-gagasan besar di luar negeri masuk lewat buku, koran, dan sekolah-sekolah. Aidit adalah salah satu dari sedikit anak muda pribumi yang beruntung bisa belajar tinggi. Ia pindah ke Batavia, belajar di sekolah teknis, lalu bergabung dengan organisasi-organisasi pemuda. Tapi bukan nasionalisme biasa yang ia ikuti. Ia tertarik pada gagasan keadilan sosial, pembebasan rakyat, dan perubahan struktural, dan jalur itu membawanya ke PKI, Partai Komunis Indonesia, saat usianya belum genap 20 tahun. Waktu itu, PKI bukanlah partai besar, bahkan sempat hancur setelah pemberontakan 1926. Tapi Aidit dan beberapa temannya seperti Joto dan Lukman punya ide baru, membangun kembali PKI, bukan sebagai gerakan bawah tanah, tapi sebagai kekuatan politik modern yang sah. Di awal 1950-an, Aidit naik ke puncak kepemimpinannya PKI. Di bawahnya, partai itu berubah drastis. Dari organisasi kecil, PKI berkembang menjadi partai dengan jutaan anggota. Mereka punya surat kabar, sekolah partai, koperasi, organisasi buruh, kelompok tani, bahkan barisan pemuda dan wanita. Aidit dikenal sangat disiplin. Ia membangun sistem kaderisasi yang rapi. Setiap anggota PKI bukan sekadar pendukung, tapi dididik untuk mengerti visi partai, membela rakyat kecil, menentang penindasan, dan memperjuangkan struktur ekonomi yang adil. Tapi, cara berpikir Aidit berbeda dengan tokoh seperti Tan Malaka. Kalau Tan Malaka menolak intervensi asing dan menekankan kemandirian Indonesia, Aidit justru sangat terbuka pada kerjasama internasional, terutama dengan negara-negara besar yang waktu itu mengusung sistem ekonomi sosialis. Aidit mempelajari pemikiran Marxisme, Leninisme secara menyeluruh. Ia mengagumi model pembangunan yang dijalankan oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Bagi Aidit, revolusi tidak perlu jalan sendiri. Indonesia harus jadi bagian dari gelombang besar perubahan global, sebuah poros perjuangan rakyat dunia. Strategi Aidit sangat politis. Ia tidak menolak sistem parlementer yang berlaku saat itu. Bahkan PKI ikut pemilu dan mendapatkan dukungan besar dari rakyat. Tapi langkah terpentingnya adalah mendekat ke Soekarno. Aidit melihat Soekarno bukan hanya sebagai presiden, tapi juga sebagai tokoh simbolik yang bisa menyatukan kekuatan nasional, agama, dan ideologi kiri. Dari sinilah lahir gagasan Nasakom, singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis.
Bagi Aidit, ini bukan kompromi, ini adalah strategi. Dengan Nasakom, ia bisa melegitimasi kehadiran PKI di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Ia meyakinkan banyak orang bahwa kerjasama antar kelompok adalah kunci stabilitas dan kemajuan bangsa. Aidit juga sangat fokus pada basis massa. Ia tidak hanya bicara di Jakarta, ia turun ke desa-desa. Ia membentuk organisasi petani, mendirikan sekolah kader buruh, dan menyebarkan buku-buku partai dalam bahasa rakyat. Dalam waktu singkat, PKI menjadi partai terbesar keempat di dunia, bukan karena kekuatan senjata, tapi karena kekuatan organisasi. Rakyat melihat PKI sebagai partai yang hadir, yang mendengar keluhan mereka, yang membela nasib mereka. Tapi semakin besar kekuatan, semakin besar pula ketegangan. Di tengah situasi politik yang memanas, banyak pihak mulai khawatir dengan pengaruh PKI. Aliansi politik yang awalnya terlihat harmonis mulai menunjukkan retak. Aidit terus mencoba meredam konflik, tapi situasi saat itu sangat kompleks dan tekanan dari berbagai misi semakin besar. Lalu tibalah pada tahun 1965, sebuah peristiwa besar terjadi dan mengubah segalanya. Setelah kejadian itu, Aidit menjadi salah satu tokoh yang paling dicari. Ia sempat bersembunyi, tapi tidak lama kemudian ia ditangkap. Aidit wafat pada tahun 1965 dalam usianya yang masih sangat muda, 42 tahun. Tanpa pengadilan, tanpa proses resmi, nama dan gambarnya kemudian hilang dari buku-buku sejarah selama puluhan tahun. Namun siapa sebenarnya DN Aidit? Ia bukan sekadar ketua partai. Ia adalah arsitek dari sebuah organisasi massa terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Ia adalah anak muda yang percaya bahwa perubahan bisa dirancang, dibangun, dan dijalankan lewat sistem yang terorganisir. Seperti Tan Malaka, Aidit adalah tokoh yang hidup di zaman penuh gejolak. Ia membuat keputusan-keputusan besar. Ia punya misi besar, tapi seperti banyak tokoh lain di sejarah Indonesia, hidupnya berakhir sebelum waktunya. Nama DN Aidit mungkin tidak diajarkan luas di sekolah, tapi kisahnya adalah sebagian dari perjalanan bangsa ini. Perjalanan yang dipenuhi mimpi, strategi, dan tantangan yang tidak mudah. Dan pertanyaannya, apakah ia gagal atau justru terlalu cepat untuk dinilai? Setelah tahu siapa Tan Malaka dan siapa DN Aidit, sekarang saatnya kita membandingkan. Apa yang membedakan dua tokoh ini? Siapa yang lebih relevan untuk masa kini? Kita bahas di segmen selanjutnya. Mereka berdiri di bawah bendera ideologi kiri yang ingin melihat Indonesia merdeka dan setara. Tapi cara mereka menempuhnya sangat berbeda. Hari ini kita akan membandingkan Tan Malaka dan DN Aidit, dua tokoh penting dari sejarah politik Indonesia yang sering disalahpahami. Mereka sama-sama besar di jalur kiri, tapi membawa arah yang jauh dari identik. Tan Malaka adalah sosok yang lahir saat Indonesia belum punya nama di peta dunia. Baginya, kemerdekaan nasional adalah langkah pertama dan utama. Tan percaya tanpa kemerdekaan, bicara tentang pemerataan, kesetaraan, atau bahkan ideologi hanyalah mimpi. Ia menyebut kemerdekaan sebagai jembatan emas. Setelah itu, baru bicara revolusi sosial, ekonomi, atau apapun. Tapi syarat pertama adalah merdeka dulu. DN Aidit di sisi lain tumbuh setelah Indonesia sudah berdiri. Jadi, visinya bukan lagi soal membebaskan dari kolonialisme, tapi membawa negeri ini ikut serta dalam revolusi global kelas pekerja. Visi Aidit lebih besar dari sekadar batas negara. Ia ingin Indonesia ikut dalam gelombang perubahan dunia yang digerakkan buruh dan petani. Tan Malaka seperti seorang pemikir bebas. Ia belajar langsung dari sumbernya, Marxisme di Eropa, tapi tak mau jadi pengikut buta. Ia menolak dikendalikan oleh Moskow, bahkan dikeluarkan dari Komintern karena terlalu nakal, terlalu mandiri dalam berpikir. Menurut Tan, Indonesia butuh pendekatan khas. Marxisme harus disesuaikan dengan realitas lokal, budaya lokal, bahkan kondisi psikologis rakyatnya. Ia sering dikritik karena terlalu idealis.
Tapi itulah Tan. Aidit sebaliknya adalah seorang organisator ulung. Ia memegang teguh garis Marxis-Leninis yang mapan. Ia membaca situasi dunia dan mengikuti langkah yang ditentukan oleh pusat-pusat ideologi dunia seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Buat Aidit, ketertiban organisasi dan kesatuan arah adalah kunci. Tan Malaka adalah figur yang selalu sendiri. Ia pernah masuk Sarekat Islam, lalu mendirikan Partai Murba, tapi ia juga sering dikucilkan, bahkan oleh sesama kawan seperjuangan. Ia tidak pandai berkompromi, idealisme membuatnya sulit beraliansi, tapi ia tetap jalan sendiri, menulis, berpindah-pindah, dan terus berjuang sampai akhir hayat. DN Aidit beda cerita. Ia sangat cerdik dalam berpolitik. Di masa kepemimpinannya, PKI menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia. Ia membangun aliansi dengan Presiden Soekarno lewat konsep Nasakom, gabungan nasionalis, agama, dan komunis. Strategi ini membuat PKI bisa masuk ke ruang kekuasaan secara sah. Aidit tahu kapan harus bicara ideologi dan kapan harus bicara politik praktis. Tan Malaka percaya bahwa perubahan sejati dimulai dari pemahaman. Ia menulis buku, menyusun kurikulum, dan membangun kesadaran lewat pendidikan rakyat. Tapi ia juga tak menutup mata dari perjuangan fisik. Di masa agresi militer Belanda, ia ikut mengangkat senjata bersama pejuang-pejuang rakyat. Dan Aidit punya cara lain. Ia membangun kekuatan lewat organisasi massa. Tani, buruh, pemuda, perempuan, semua punya sayap masing-masing. PKI di bawah Aidit seperti mesin besar yang terus bergerak, membentuk opini, mencetak kader, dan menguasai panggung politik. Ia lebih aktif di parlemen, menggalang opini lewat surat kabar, dan mengorganisir aksi-aksi massa yang luas. Menurut kamu, siapa yang lebih dekat dengan makna pejuang bangsa? Tan Malaka dengan jalan sunyinya, atau DN Aidit dengan kekuatan massanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita diskusikan di sana.